Salam semua. Kali ini saya akan membahas topik sosial yang telah saya pelajari, yakni The Great Depression 1929. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang The Great Depression 1929, pertama-tama kita harus tahu dulu nih arti dari The Great Depression. Jadi, The Great Depression atau depresi besar itu merupakan krisis ekonomi yang sangat parah yang terjadi di suatu negara. Dan dalam konteks The Great Depression 1929, jadi ini tuh merupakan suatu krisis ekonomi, salah satu yang terparah yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1929 hingga tahun 1939 atau berlangsung selama 10 tahun lamanya. Dan krisis ini menyebabkan terjadinya pengangguran, banyaknya perusahaan yang merugi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan pertanyaannya adalah, bagaimana bisa negara seperti Amerika Serikat itu mengalami krisis ekonomi yang begitu parah sampai-sampai mereka butuh waktu 10 tahun untuk lepas dari krisis ekonomi tersebut. Nah, untuk tahu mengapa hal ini bisa terjadi, pertama-tama kita harus kembali dulu ke tahun 1920. Jadi, Amerika Serikat di tahun 1920 itu mengalami perkembangan perekonomian yang begitu pesat sampai-sampai kekayaan negara Amerika Serikat itu naik 2 kali lipat. Dan masa-masa ini disebut dengan The Roaring Twenties. Lalu hal ini itu menyebabkan warga Amerika Serikat itu berbondong-bondong membeli saham di New York Stock Exchange yang berpusat di Wall Street. Dan pada waktu itu hampir semua orang membeli saham, mulai dari jutawan, juru masak, hingga petugas kebersihan. Jadi mereka semua membeli saham karena mereka yakin harga saham itu akan terus-terusan naik. Sampai-sampai banyak dari warga Amerika Serikat yang membeli saham dengan cara berhutang. Namun sayangnya, harga saham pada masa itu terus-terusan naik bukan karena produktivitas suatu perusahaan itu tinggi, tetapi harga saham naik pada waktu itu karena warga Amerika yakin harga saham akan selalu naik. Maka dari itu mereka terus-terusan membeli saham. Padahal idealnya harga saham naik ketika perekonomian suatu negara stabil, lalu perusahaan itu mendapat keuntungan sesuai dengan yang mereka rencanakan, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu, warga Amerika tidak peduli perusahaan seperti apa yang mereka beli sahamnya. Mereka hanya tahu dan yakin kalau saham yang mereka beli itu akan terus-terusan naik. Maka dari itu, mereka terus-terusan membeli saham. Dan karena banyak dari warga Amerika yang membeli saham, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan modal yang tinggi, dan mereka pun membuat banyak sekali produk-produk. Tetapi sayangnya pada waktu itu terjadi yang namanya overproduction, yang dimana barangnya banyak tetapi hanya sedikit masyarakat yang membeli barang-barang tersebut. Ditambah lagi kan banyak dari warga Amerika yang mengalokasikan sebagian besar hartanya untuk membeli saham. Dan jadi supply-nya itu ada banyak tetapi demand-nya rendah. Dan hal ini karena terjadi terus-menerus, perusahaan pun terpaksa menurunkan harga barangnya atau terjadi penurunan harga barang. Dan hal itu membuat suatu perusahaan menjual barang dengan harga yang rugi. Jadi contohnya seperti mereka membuat suatu barang dengan biaya $8, tetapi mereka jual dengan harga 7, 6, atau $5 saja. Dan karena hal ini terjadi secara terus-menerus, terjadi dalam waktu yang lama, maka sudah pasti perusahaannya pun merugi. Dan perusahaan yang rugi itu terpaksa mem-PHK karyawannya. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya orang di PHK kan otomatis tidak mendapat gaji, yang berarti mereka tidak bisa membelanjakan atau tidak bisa belanja atau membeli barang-barang. Dan begitu juga dengan orang yang belum di PHK. Mereka pun menjadi lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uangnya, karena siapa tahu nantinya mereka yang akan dipecat. Dan hal ini pun menyebabkan penurunan harga suatu barang menjadi lebih parah. Lalu mimpi buruk bagi Amerika Serikat datang pada September 1929, yang dimana harga saham itu secara perlahan terus-terusan menurun. Sampai puncaknya pada 24 Oktober 1929 terjadi penjualan saham secara masif atau secara besar-besaran. Sebesar 13 juta lembar saham itu dijual dalam waktu 1 hari. Dan hal ini tentu menyebabkan nilai saham itu menjadi turun atau anjlok.
Dan hal ini atau peristiwa ini disebut dengan Black Thursday atau Kamis Hitam. Dan tidak berhenti sampai di situ, 5 hari kemudian atau pada 29 Oktober 1929, warga Amerika Serikat lagi-lagi menjual sahamnya secara besar-besaran. Sebanyak 16 juta lembar saham itu dijual hanya dalam waktu 1 hari. Dan tentu lagi-lagi nilai saham suatu perusahaan pun menjadi lebih anjlok lagi. Dan hal ini pun peristiwa ini diingat dengan nama Black Tuesday atau Selasa Hitam dan menjadi salah satu peristiwa yang dikenang dalam sejarah ekonomi dunia. Dan hal ini itu merupakan awal dari The Great Depression 1929. Lantas, apa yang terjadi bagi Amerika Serikat ketika The Great Depression datang? Nah, kalau menurut Michael Bernstein, dalam bukunya yang berjudul The Great Depression, Delayed Recovery and Economic Change in America, dia menyatakan The Great Depression itu membuat terjadinya penurunan daya beli masyarakat, kemudian merosotnya investasi, lalu terjadinya peningkatan angka pengangguran. Dan pengangguran ini itu pun otomatis tidak bisa membayar kredit atau cicilan-cicilannya. Dan hal itu pun menyebabkan terjadinya peningkatan penyitaan aset, entah itu seperti tanah ataupun rumah. Dan begitu juga dalam produksi pangan. Jadi, pada waktu itu, para petani-petani di Amerika itu memutuskan untuk tidak memanen dan mendistribusikan hasil pangan atau hasil ladangnya. Karena biaya yang dikeluarkan untuk memanen dan mendistribusikan itu jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang mereka dapat nantinya. Karena itu, banyak dari para petani itu mengambil sebagian dari hasil ladang mereka untuk keluarga mereka sendiri ataupun untuk juga dibagikan ke tetangga-tetangganya. Dan sisanya itu dibiarkan membusuk atau bahkan dibakar. Dan hal ini pun menyebabkan krisis pangan terjadi di Amerika Serikat. Begitu juga dalam sektor perbankan. Jadi, pada tahun 1930, masyarakat itu melakukan yang namanya rush money. Rush money itu apa? Jadi rush money itu adalah masyarakat itu berbondong-bondong mengambil simpanan mereka di bank, entah itu dalam bentuk tabungan ataupun deposito, secara besar-besaran dalam jumlah yang masif. Dan hal ini tentu membuat keuangan di bank menjadi tidak baik, menjadi tidak stabil. Dan hal ini pun terjadi dari tahun 1930, 1931, hingga 1933. Sampai-sampai di tahun 1933, setengah dari lembaga perbankan di Amerika Serikat itu tutup. Nah, lalu sekarang kan kira-kira apakah pemerintah Amerika Serikat diam saja ketika negaranya mengalami hal-hal atau krisis ekonomi yang begitu parah? Tentu jawabannya tidak. Pemerintah Amerika yang pada saat itu presidennya adalah Herbert Hoover sebenarnya melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari The Great Depression. Contohnya dalam konteks yang tadi, sebenarnya pemerintah itu menyiapkan pinjaman bagi bank-bank supaya keuangannya itu menjadi lebih stabil sehingga mereka tidak mem-PHK karyawannya ataupun jadi tidak bangkrut. Tapi alih-alih membuat Amerika keluar dari krisis ekonomi, justru banyak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu blunder sehingga krisis ekonominya itu semakin parah. Nah, kalau menurut Gene Smiley, yaitu seorang profesor dari Marquette University, dia menyatakan lewat tulisannya dipublikasikan di Library of Economic and Liberty. Jadi, jumlah pengangguran di Amerika Serikat pada tahun 1930 itu mencapai angka 4 juta pengangguran. Di 1931 mencapai 6 juta pengangguran. Dan di 1933 angkanya naik mencapai 15 juta pengangguran. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara Amerika Serikat itu lepas dari krisis ekonomi yang sangat-sangat parah ini? Nah, sebenarnya harapan itu datang ketika Franklin Delano Roosevelt itu menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi di 100 hari pertama yang menjadi presiden, ia menciptakan suatu program, yaitu namanya adalah New Deal. Jadi New Deal ini merupakan program besar yang berisi 47 program yang dibagi dalam 3 tahapan eksekusi dari 1933 hingga 1939. Nah, program New Deal ini
itu meliputi penutupan dan pemeriksaan kepada semua bank agar bank dapat sehat secara finansial, kemudian pemotongan gaji pegawai pemerintah sebesar 15%, kemudian mempekerjakan masyarakat sebanyak 3 juta orang selama 10 tahun untuk menggarap lahan-lahan publik, kemudian mendanai pekerjaan di bidang konstruksi, pendidikan, pertanian, maupun kesenian, dan juga memberikan pinjaman kepada para petani untuk menyelamatkan ladang ternak dari penyitaan. Dan kabar baiknya, hal ini pun memperlihatkan hasil yang memuaskan. Jadi, pada tahun 1933, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat naik menjadi 10,8%. Kemudian pada 1935 itu turun tetapi masih dalam angka yang tinggi, yaitu 8,9%. Lalu di tahun 1936 itu pertumbuhan ekonominya kembali naik sebesar 12,9%. Dan di tahun 1938, 1939 dan seterusnya itu banyak dari warga Amerika Serikat yang mendapatkan pekerjaannya kembali. Sehingga pada tahun 1939 itu The Great Depression berakhir di Amerika Serikat. Lalu yang bisa saya ambil dari The Great Depression, jadi The Great Depression sebagai suatu peristiwa, suatu krisis ekonomi, tentu menjadi sangat parah bagi negara Amerika Serikat, entah itu bagi pemerintahnya maupun bagi warga-warganya, karena banyak yang jadi pengangguran, banyak yang hidupnya susah karena krisis ekonomi ini. Dan tentu Amerika Serikat belajar dari krisis ekonomi tersebut karena mereka itu mulai memperkuat di bagian institusi keuangan seperti The Fed, atau ini itu adalah Bank Sentral Amerika, dan juga di Department of the Treasury atau seperti Kementerian Keuangan kalau di Indonesia, dan di mana mereka institusi keuangan ini menciptakan kebijakan-kebijakan supaya Amerika Serikat itu tidak lagi jatuh ke krisis ekonomi yang begitu parah seperti The Great Depression yang terjadi pada tahun 1929. Dan ya, saya rasa itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Dadah. Goodbye.